Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Fadila Zambi dengan NIM 12010722840. Saya berasal dari kelas 6C Pendidikan Kimia UIN Sultan Syarif Kasim. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari iklim kelas. Nah, iklim kelas yaitu kondisi atau suasana pembelajaran yang muncul akibat hubungan antara warga di dalam kelas dan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Iklim kelas ini ditandai dengan adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru siswa atau siswa dengan gurunya dan antara siswa dengan siswa. Nah, salah satu indikator yang dapat mengukur iklim kelas yaitu kekompakan antar siswa dan dukungan guru dalam pembelajaran. Dengan begitu memberi peluang dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana indikator dan apa saja yang merupakan faktor-faktor dari iklim yang akan mempengaruhi belajar dari siswa. Yang pertama itu ada indikatornya sendiri. Nah, indikator dalam belajar itu ada beberapa hal. Ada dua, yaitu terciptanya iklim kondusif pada saat belajar dan bagaimana cara menyenangkan atau menggairahkan saat belajar. Yang pertama itu yaitu dalam menciptakan kondisi yang kondusif pada saat belajar. Ada tertib, bergairah, dan membiasakan diri. Lalu ada yang menyenangkan ataupun membuat gairah diri dalam saat belajar. Pertama itu ada bersikap ramah dan ada menciptakan diri itu selalu tersenyum. Lalu ada beberapa hal yang akan membuat siswa itu berpartisipasi dalam kegiatan dan akan bersifat efektif. Yang pertama yaitu menyenangkan, lalu mengasihkan, mencerdaskan, dan memberikan kebebasan. Dari hal-hal indikator tersebut, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi iklim belajar. Dan hal ini disampaikan menurut Darmansyah. Ada beberapa faktornya yang akan berperan dalam menciptakan iklim belajar itu sendiri, yaitu akan meningkatkan kesadaran, mampu memberikan daya dengar, mampu berpartisipasi serta memberikan umpan balik, dan mampu memberikan pertumbuhan serta tempat bagi emosi agar dihargai. Nama saya Hensi Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 6C. Di sini saya akan menyampaikan poin yang B, yaitu pentingnya menciptakan iklim kelas. Adapun faktor-faktor dalam menciptakan iklim kelas, yang pertama itu faktor pertama, di mana pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswanya belajar dan mengandung bahwa pengertian ini yaitu diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan terjadi apabila proses aktif siswa dalam mengkonstruksi pembelajaran membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan konstruktivitas. Faktor yang kedua, di mana adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani mengkritis materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan padanya perasaan minder atau rendah hati. Selanjutnya itu faktor ketiga, di mana guru hendaknya bersikap yang demokratis dalam memenangkan kegiatan pembelajaran. Jadi, kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran yang lebih efektif akan menjadikan siswa merasa nyaman untuk belajar semaksimal mungkin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya menciptakan iklim dalam kelas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novianti dengan nomor induk mahasiswa 12010720070.
Sebelumnya, faktor yang pertama sampai yang ketiga sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan faktor yang keempat, kelima, dan keenam. Faktor yang keempat yaitu setiap permasalahan yang dimunculkan dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini dikarenakan proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendukung siswa untuk sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Salah satu cara untuk dilakukannya dalam menyeting kelas atau lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara mengatur tempat duduk dan meja atau kursi siswa secara variatif dan pengaturan perabot sekolah yang cukup estetik. Sehingga pemanfaatan dinding-dinding ruangan kelas sebagai media menyampaikan pesan pembelajaran. Yang keenam yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber yang dapat diakses dan dipelajari. Perkenalkan, saya Nisa Raniati dari kelas 6C dengan NIM 12010723635. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan komunikasi di kelas. Nah, ada beberapa pola interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada interaksi satu arah. Nah, pada interaksi satu arah ini, guru bertindak sebagai penyampai pesan, sedangkan siswa sebagai penerima pesan saja. Yang kedua, yaitu interaksi dua arah. Nah, pada interaksi ini, guru hanya sebagai fasilitator saja, di mana siswa akan dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan yang menyangkut dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat menimbulkan inisiatif untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, di sini guru hanya memberikan rangsangan saja, hingga siswa dapat dengan berani mengeluarkan pendapatnya, sehingga masalah yang diberikan dapat dipecahkan. Dengan ini, pembelajaran akan mulai lebih aktif. Yang ketiga, yaitu interaksi optimal. Interaksi optimal antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa, di mana guru berinteraksi dengan semua siswa dan juga interaksi terjadi di antara siswa dengan siswa, di mana semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran di kelas. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Faisal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola komunikasi antara guru dan siswa. Komunikasi merupakan sarana utama yang mengatur kita secara sadar dan merenungkan pengalaman-pengalaman. Komunikasi bukan hanya sekedar bahasa lisan antara guru dan murid dalam memberikan umpan balik, merespon atau untuk menyediakan kepada guru bahwa tugas yang diberikan dapat diselesaikan. Tetapi komunikasi adalah sarana belajar di mana berbicara dan menulis merupakan alat untuk membentukkan kembali pengalaman. Partisipasi siswa dalam kelas bukan semata-mata karena faktor inteligensinya, tetapi bagaimana guru berusaha memahami diri siswa. Peran guru sangat berpengaruh dalam membentuk partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Perilaku guru, tanggapan guru atas pertanyaan siswa, sikap dan cara menanggapi jawaban siswa akan menumbuhkan pola komunikasi tersendiri bagi interaksi antara siswa dan guru di kelas. Guru dan siswa secara bersama akan membangun konteks sosial atau sistem komunikasi yang efektif yang akan mempengaruhi siswa dalam belajarnya.